Bab 33. Makan malam bersama Felix. Setelah bertemu dengan Matteo, kini Kiev dan Valet dalam perjalanan. Mau langsung ke butik? Tanya Kiev. Sejujurnya ia berharap bisa bersama Valet lebih lama. Tapi, ia memikirkan kenyamanan Valet. Kamu nggak kerja? Valet balik bertanya. Libur 1 hari, tidak akan membuatku bangkrut. Valet hanya menanggapi dengan gelengan kepala. Kiev benar-benar banyak berubah. Ia dulu selalu tidak pernah memiliki waktu untuknya. Tapi sekarang, jauh berbeda. Kalau kamu nggak sibuk, bagaimana kalau kita mampir ke Great Coffee? Tawar Valet. Kiev seperti tidak percaya mendengarnya. Valet mengajaknya untuk menikmati kopi berdua. Apakah ia tidak salah dengar? Tentu, cuacanya memang pas untuk menikmati secangkir kopi hangat. Tidak pakai lama, Kiev langsung menyetujuinya sebelum Valet berubah pikiran. Ya, anggap saja saat ini Valet sedang membalas kebaikan Kiev. Karena sudah membantunya mencari arsitek bahkan meluangkan waktu berharganya. Mau minum apa? Tanya Kiev setelah mereka duduk di salah satu meja, kebetulan tempatnya tidak terlalu ramah. Valet suka dengan Great Coffee, tempatnya estetik dan cocok untuk menikmati secangkir kopi hangat dengan cahaya yang tidak terlalu terang. Apalagi di musim dingin, tentu saja para remaja sering menyerbu untuk sekedar nongkrong maupun berkencan. Espresso macchiato, croissant, kopi americano, tidak perlu tambahkan gula. Waiters menuliskan pesanan mereka lalu pergi untuk menyiapkannya. Kiev begitu senang karena bisa berdua lagi dengan Valet, momen langka yang tidak akan dia sia-siakan. Valet menatap Kiev, untuk kata-kata Paman Edward tadi malam, aku minta maaf ya. Valet masih tidak enak dengan Kiev karena sikap pamannya. Kenapa minta maaf? Kiev menaikkan sebelah alisnya. Valet bingung harus menjawab bagaimana. Ia hanya merasa kata-kata Edward akan menyulitkan hubungannya dengan Kiev ke depannya. Kiev, Valet memanggilnya pelan. Pria itu seketika menatapnya dengan lembut dan dalam. Sepertinya, Paman Edward tidak merestui niat kamu untuk memperjuangkanku. Kiev tersenyum tipis mendengarnya, justru ia merasakan ada ketakutan dalam hati wanita di hadapannya. Tidak masalah. Meskipun Paman Edward tidak merestui, dan akan mempersulit diriku memiliki kamu lagi, aku tidak akan menyerah. Valet tidak bisa memberikan kepastian. Bukan hanya masalah sakit hatinya, tapi ia bingung harus menentukan yang mana. Di satu sisi, hati kecilnya sepertinya masih menginginkan Kiev kembali, dengan semua sikapnya yang telah banyak berubah. Namun di sisi lain, ia juga merasakan nyaman saat bersama Carlos. Nyaman yang bukan hanya sekedar seorang adik kepada kakaknya, namun seorang wanita kepada pria. Namun Valet tidak tahu, apakah Carlos juga merasakan perasaan yang sama atau tidak. Valet yang sedang menunduk seraya melamun segera menaikkan pandangannya. Apapun akan aku lakukan untuk membuktikan keseriusanku, demi memperbaiki hubungan kita. Tapi, aku tidak bisa memaksa kamu, kalau kamu jatuh cinta pada pria lain. Selain aku mundur, dan membiarkan kamu bahagia dengan cinta barumu. Ujar Kiev dengan bersungguh-sungguh. Meskipun Kiev tidak bisa membayangkan, hidupnya ke depannya akan seperti apa tanpa Valet, wanita yang terlambat ia sadari bahwa cintanya sangat besar. Namun, Valet berhak bahagia meski bukan bersamanya. Aku melihat kamu sudah banyak berubah. Tapi hatiku, belum bisa mengambil keputusan. Aku masih trauma dan takut untuk melangkah merakit cinta kembali. Valet menundukkan kepalanya. Kiev menggenggam tangannya dan mengusapnya lembut. Tidak perlu dipaksakan, karena aku akan selalu menunggu kamu. Valet tidak tahu harus menjawab apa. Ia takut menjawab salah dan memberi harapan pada Kiev. Ia juga tidak mengerti kenapa perasaannya tiba-tiba bisa begini. Mereka akhirnya menikmati secangkir kopi dengan varian masing-masing, tak lupa cemilan yang menjadi sahabat kopi hangatnya. Malam ini, apa kamu sibuk? Kiev bertanya. Malam ini Valet sudah menerima undangan makan malam dari Felix. Kiev tidak menyukai dirinya berhubungan dengan pria itu, Valet jadi bingung harus menjawab bagaimana. Aku, sudah ada acara makan malam. Bersama Carlos. Tebak Kiev. Valet menggelengkan kepalanya. Bersama Felix. Felix. Kiev mengerutkan keningnya. Aku nggak enak menolaknya. Apalagi dia beberapa kali membantuku. Tenang saja, aku bisa menjaga diriku, Felix nggak mungkin berniat macam-macam. Kiev mengangguk pelan. Meski begitu, ia akan mengawasi Valet dari jauh,
untuk berjaga-jaga kalau pria itu memang memiliki niat buruk terhadap Valet. 2 jam kemudian, Valet dan Kiev akhirnya memutuskan untuk pergi dari Great Cave. Terima kasih sudah mengantarku, kata Valet sebelum turun dari mobil milik Kiev. Saat masuk hati-hati, Kiev memperingatkan. Valet tersenyum tipis menanggapi. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. I love you. Kiev tersenyum menggoda. Kedua pipi Valet memerah mendengar kata cinta dari Kiev. Ia tidak membalas, dengan cepat ia turun dari mobil dan tidak berani melihat Kiev lagi dengan kedua pipinya yang semerah delima. Kiev tersenyum melihat Valet yang salah tingkah karena kata-katanya. Di sisi lain, Carlos sedang menunggu Valet di lantai 2. Tepatnya di dalam ruangan wanita itu. Karena Valet memang mengizinkan Farah dan anak buahnya untuk membuka pintu ruangan, supaya mereka leluasa untuk bergerak dalam bekerja. Takutnya kalau mau mengambil apa-apa mereka tidak berani karena tidak ada izin dari Valet. Di dalam ruangannya juga tidak ada barang-barang penting. Carlos berdiri di depan jendela, dia melihat ke bawah di mana mobil Rolls-Royce hitam berhenti di pelataran, lalu tak berselang lama, Valet turun dari mobil. Apa itu Kiev? Gumam Carlos. Tak berselang lama, Valet muncul dari pintu yang terbuka. Valet terkejut melihat pria yang berdiri seraya tersenyum padanya di depan jendela. Carlos, sejak kapan kamu di sini? Valet berjalan menuju meja kerja dan meletakkan tasnya. Baru saja, kamu dari mana? Tanya Carlos penasaran. Aku, Valet tiba-tiba merasa gugup mendengar pertanyaan Carlos. Carlos sudah bisa menebak kalau Valet memang baru saja pergi bersama mantan suaminya. Carlos cemburu. Tentu saja, sebenarnya, dari dulu ia menyukai Valet, dari mereka sekolah. Valet adalah cinta pertamanya, namun saat itu, ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Carlos berpikir ia akan mengungkapkan perasaannya saat Valet memasuki universitas, namun kakeknya memaksanya untuk keluar negeri. Carlos pergi sebelum sempat mengungkapkan isi hatinya pada Valet, dan setelah 3 tahun dia di luar negeri, Valet justru mengirimkannya foto undangan pernikahan. Dan saat kembali ke Winsdom, Valet justru memberinya kabar kalau dia telah bercerai, bahkan Kiev menyakitinya. Carlos tentu saja sakit mendengar wanita yang dicintai terluka, karena itu ia ingin mengobati luka hati Valet. Namun, ternyata hubungan Valet dan Kiev sepertinya mulai terjalin baik. Valet tidak lagi merasa tertekan atau tidak nyaman bersama mantan suaminya. Apakah harapan Carlos untuk memiliki Valet dan membuatnya bahagia, harus pupus lagi? Aku datang ke sini karena sudah mendapatkan arsitek untukmu, kata Carlos. Valet semakin merasa tidak enak mendengarnya. Carlos, sebelumnya aku minta maaf. Tapi, aku sudah mendapatkan arsitek. Begitu rupanya. Carlos tahu, pasti dari Kiev. Sekali lagi aku minta maaf ya. Valet sungguh tidak enak hati. Carlos sudah begitu baik mencarikannya arsitek. Tapi, Kiev juga meluangkan waktunya untuk datang dan membawanya bertemu langsung dengan arsitek. Tidak masalah. Aku lega kalau kamu sudah mendapatkannya, jawab Carlos. Pria itu lalu berjalan menuju sofa kemudian duduk santai di sana. Pekerjaan Valet sangat banyak, terlebih setelah butik mengalami kebakaran. Setelah selesai diperbaiki nanti, Valet harus membuat banyak gaun-gaun untuk mengisi lagi butiknya. Kamu nggak punya pekerjaan? Tanya Valet sembari mengikat rambutnya cepol. Ia berdiri di depan patung manekin lalu mulai berkutat dengan jarum pentul dan kain. Sekarang sudah free. Oh ya, sepertinya kita harus segera membicarakan lagi soal kontrak cabang butik, karena 1 bulan lagi aku harus kembali ke luar negeri. Valet seketika menghentikan tangannya yang baru saja menusukkan jarum di kain setelah mendengar kalimat Carlos. Begitu iya, tapi aku baru bisa memikirkannya setelah mendapatkan lagi harta milik Momi, sahut Valet. Ya, tidak masalah. Selesaikan dulu urusanmu. Semoga secepatnya, ayahmu dan keluarga barunya segera teratasi. Terima kasih Carlos. Valet tidak banyak bicara lagi, dia ingin fokus pada pekerjaan. Karena berhadapan dengan Carlos, Valet takut akan semakin tidak bisa menahan perasaan. Malam harinya, Valet sudah bersiap-siap untuk menghadiri acara makan malam bersama Felix. Valet juga sudah mendapatkan tempat restorannya dari Felix, dan ia juga pernah datang ke sana bersama Rahel. Valet hanya mengenakan gaun warna merah maron yang simpel dengan bagian atas tertutup dan lengan panjang, panjang bawahnya sampai sebatas lutut.
Ia juga memakai makeup tipis. Setelah selesai, Valet langsung keluar kamar, tak lupa high heels 7 cm warna hitam dengan rambut yang dibiarkan tergerai bebas. "Nak, ayo makan malam," kata Sandra. Namun ia terkesima melihat penampilan Valet yang sudah cantik dan rapi. "Loh, kamu mau kemana?" "Maaf ya Bibi, Valet lupa tidak bilang. Valet ada undangan makan malam bersama teman Valet," jawab Valet. "Pria atau wanita?" Tiba-tiba pertanyaan itu terdengar dari arah belakang Valet. Siapa lagi kalau bukan Edward? Pria itu menuruni anak tangga sambil menatap Valet dengan curiga. Valet tiba-tiba merasakan takut berhadapan dengan Edward. "Jangan berhubungan dengan mantan suamimu." "Enggak, Valet bukan makan malam bersama Keith. Tapi teman Valet yang lain." Bibi Sandra juga kaget mendengar Edward berkata berhubungan dengan mantan suami. "Siapa?" "Pria yang bernama Carlos," tebak Edward. "Enggak juga, ini hanya makan malam biasa." "Paman, aku sudah telat. Aku pergi dulu." "Kalau begitu, Paman akan mengantarmu." Ya ampun, Valet merasa kalau dirinya adalah seorang anak gadis yang sedang dibatasi pergaulannya oleh ayahnya. Edward tiba-tiba saja bersikap protektif. "Edward, sudahlah. Biarkan Valet pergi. Dia bukan anak remaja yang harus dikawal," sahut Sandra membela Valet. Valet tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya untuk bibinya. Sementara Edward hanya menghela nafasnya. "Jangan pulang larut malam," tegas Edward pada akhirnya. Valet mengangguk, kemudian mencium pipi bibinya sebelum pergi. "Bibi, terima kasih." Valet lalu pergi. Sandra merasa bahagia, ia seperti memiliki seorang anak perempuan. "Ternyata seperti ini, rasanya memiliki anak perempuan," kata Sandra sambil tersenyum. Edward tentu saja bahagia melihat istrinya bahagia dan bisa tersenyum semenjak bertemu Valet kembali. Setelah Kevin keluar negeri, Sandra memang tidak memiliki aktivitas yang menyenangkan, apalagi dirinya lebih sering keluar rumah dan meninggalkan Sandra sendiri. Valet menyetir mobilnya sendiri, menuju restoran yang telah Felix beritahu. 30 menit, Valet akhirnya sampai di sana. Valet turun dari mobil lalu masuk ke dalam restoran. Saat masuk, ia disambut oleh seorang waiters yang bertanya, "Apa Anda Nona Valet?" "Ya, aku Valet. Mari, saya akan mengantar Anda." Waiters itu kemudian mempersilahkan Valet untuk mengikutinya. Valet hanya menurut dan diiring menaiki tangga menuju lantai 2 tepatnya di rooftop. Setelah sampai di lantai 2, waiters itu kemudian pergi. "Terima kasih," kata Valet. "Sama-sama Nona. Silakan menikmati makan malamnya." Valet lalu masuk, sepersekian detik, ia tertegun melihat sekelilingnya. Rooftop telah didesain dengan romantis, dengan cahaya dari lilin, tema outdoor dengan pemandangan kota di malam hari ditambah kerlap-kerlip bintang di atas langit. Lalu Felix berjalan ke arahnya dan memberinya sebuket bunga lili putih. "Terima kasih sudah datang," kata Felix. Valet ragu untuk menerimanya, namun ia menghargai pria itu. "Felix, semua ini." Valet menatap sekeliling dengan bingung. "Silahkan duduk." Felix menarik kursi dan mempersilahkan Valet duduk. Valet hanya mengikuti apa yang Felix lakukan. Valet duduk meskipun ia begitu penasaran dan bingung, bunga yang dipegang diletakkan di atas meja, Felix seperti seorang pria yang ingin mengungkapkan perasaan istimewa untuk pacarnya. "Ini hanya makan malam biasa. Kamu tidak perlu berpikir macam-macam." Valet tersentak mendengar kata-kata Felix yang seakan mengerti isi pikirannya. "Kamu yang membuat semua ini." Felix mengangguk. "Harusnya nggak perlu seperti ini, Felix. Ini terlalu berlebihan hanya untuk sekedar makan malam biasa," sahut Valet. "Mungkin kalau mereka adalah sepasang kekasih, momen ini adalah diner romantis yang akan dikenang sepanjang masa." "Maaf, kalau kamu nggak suka," sahut Felix. Valet tidak lagi menjawab, entah kenapa ia justru merasakan tidak nyaman berada di tempat itu. Felix terus menatapnya dengan dalam, seperti seorang pria yang menginginkan wanita. Sekarang Valet kembali teringat nasihat dari Keith. Apa sebenarnya ia salah menerima undangan makan malam ini? Tak lama, beberapa pelayan datang membawa beberapa menu makanan. Sebotol sampanye diletakkan di tengah-tengah meja, lalu ada juga minuman soda. "Tang Yu," kata Valet setelah pelayan selesai meletakkan makanan. "Silahkan makan," kata Felix. Valet tersenyum tipis, ia lebih memilih mengambil air putih lalu meneguknya perlahan.
Felix mulai makan, lalu Valet mengambil pisau dan garpu dan mulai memotong daging steak. Ia makan dengan perlahan sambil sesekali melirik Felix. Valet hanya makan sedikit, karena tiba-tiba saja rasa laparnya hilang. Felix membuka botol sampahnya lalu menuang ke dalam gelas berkaki kecil. Kamu minum? Tanya Felix. Valet menggeleng. Aku nggak minum alkohol, tolaknya. Kalau begitu kamu minum soda saja. Valet tidak mengindahkan ucapan Felix. Ia hanya memperhatikan bagaimana Felix langsung meneguk sampahnya di dalam gelas. Kamu suka minum? Felix menghentikan tangannya yang menuang lagi botol sampahnya. Lumayan, hanya saat banyak kerjaan dan stres. Larinya ke minuman. Valet mengerti itu. Karena Kif dulu juga begitu, saat banyak kerjaan, dia akan pulang larut dan mampir untuk sekedar menikmati minuman yang memiliki kadar alkohol rendah. 1 jam terasa sangat lama bagi Valet. Ia ingin pulang, namun tidak enak dengan Felix yang sudah menyiapkan tempat seindah itu. Felix tidak mabuk, sebab dia hanya minum 2 gelas saja. Ia terus menatap Valet dengan perasaan dalam. Valet, wanita yang berstatus janda itu tengah menatap ke atas mengamati bintang-bintang yang berkelip terang. Mendengar Felix memanggilnya, ia segera menoleh. Sepertinya, kamu mulai dekat lagi dengan Kif. Apa kalian berencana rujuk? Itu masalah pribadi. Aku nggak bisa menceritakan, sahut Valet. Aku minta maaf karena sudah lancang. Tidak masalah. Valet tersenyum tipis. Aku turut prihatin dengan bau tikemu yang terbakar. Terima kasih. Bagi Valet, Felix hanyalah orang lain yang tidak perlu tahu urusan hatinya dan masalahnya dengan Kif. Apa kamu nggak mau membuka hatimu untuk pria lain? Felix bertanya serius. Valet menatap Felix dengan alis yang mengerut. Aku belum memikirkannya. Valet, Felix menarik nafasnya pelan, ia menyentuh tangan Valet di atas meja. Valet kaget dan refleks menarik tangannya, tapi Felix langsung menggenggamnya. Valet, maaf aku lancang. Saat pertama melihatmu, aku merasakan perasaan yang berbeda. Aku memang Casanova, dan sering bergonta-ganti pasangan. Namun semenjak bertemu denganmu, aku tidak pernah lagi mengencani wanita lain. Valet tidak mengerti maksud kata-kata Felix. Apakah Felix menyukainya? Valet, aku menyukaimu. Aku jatuh cinta padamu. Bolehkah aku memilikimu? Valet menarik tangannya setelah mendengar ucapan kata cinta dari Felix. Bagaimana bisa Felix jatuh cinta padanya? Valet pikir kebaikan Felix hanya semata sebagai teman. Ternyata Felix menyimpan perasaan padanya. Valet lalu berdiri dan meraih tasnya. Felix, sebelumnya aku minta maaf. Hubungan kita hanya sebatas teman, itu saja. Dan aku juga tidak menyukai kamu. Aku nggak tahu, kalau ternyata aku membuat kamu jatuh cinta padaku, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak bisa menerima cinta kamu. Felix sudah menduga jawaban itu akan keluar dari mulut Valet. Sakit. Tentu saja hatinya merasa sakit, ia pertama kali jatuh cinta, tapi Valet menolaknya. Felix berdiri. Apa kamu nggak bisa belajar mencintaiku dan melupakan masa lalu? Aku bisa membantumu menyembuhkan lukamu, kata Felix dengan penuh harapan. Valet menggelengkan kepalanya. Sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak bisa memaksa hatiku untuk belajar mencintaimu. Aku nggak mau kalau aku hanya menjadikanmu pelarian. Hentikan perasaanmu sebelum terlalu dalam, karena aku benar-benar nggak bisa membalasnya. Sekali lagi aku minta maaf, dan terima kasih untuk makan malamnya. Sebaiknya mulai besok, kita tidak bertemu dulu, karena aku nggak mau membuatmu tidak bisa melupakanku. Setelah mengatakan kata-kata panjangnya, Valet lalu pergi. Ia masih tidak menyangka kalau Felix mencintainya. Felix menyiapkan semua itu untuk menembaknya dan mengungkapkan perasaannya. Bahkan Valet sendiri masih bingung dengan hatinya, ia juga sudah salah membiarkan Carlos ikut hadir di hatinya, sementara ia masih mencintai Kif. Felix menggebrak meja dengan keras, lalu meriah botol sampahnya dan langsung meminumnya. Setelah tandas, ia melemparnya ke lantai sampai pecah, dan bukan hanya itu. Ia melampiaskan kekesalannya karena ditolak Valet, menarik taplak meja warna putih dan melemparnya, hingga piring-piring dan gelas di atas meja langsung berserakan di bawah. Sialan, beraninya dia menolakku. Baru kali ini, ada gadis yang menolak cintaku. Felix menggebrak meja dengan keras. Bersambung. Bab 34. Menolong Valet. Valet menyetir mobilnya dengan kecepatan sedang,
ia masih memikirkan kejadian tadi. Saat Felix mengakui perasaannya, Violet masih tidak menyangka, semudah itu Felix memiliki perasaan padanya. Sekarang Violet justru teringat ucapan Kiev. Felix akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Harusnya Violet menolak undangan makan malamnya. Ia tidak bisa merasakan bagaimana Felix ternyata menyukainya. Sit. Tiba-tiba, Violet menginjak pedal rem secara mendadak. Ia kaget saat tiba-tiba saja di depan mobilnya ada mobil hitam yang menghadang. Astaga, apa yang dilakukan mobil itu? Pekik Violet. Violet membelalakkan matanya ketika melihat depan, dua pria turun dari mobil, memiliki tubuh besar dan tinggi. Tampangnya sangat mencurigakan dan menakutkan. Mereka mengenakan masker hitam dan jaket hitam lalu berjalan ke arah mobilnya. Apa yang akan mereka lakukan? Violet tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak enak. Keringat mulai muncul di dahinya, ia mulai panik, tubuhnya bergetar saat menyadari salah satu dari mereka membawa tongkat bisbol. Violet buru-buru membuka tas dan mencari ponselnya untuk meminta bantuan. Violet tidak tahu harus menghubungi siapa, Kiev ataukah Carlos, atau Paman Edward. Rasa panik dan ketakutan yang semakin besar, membuat jarinya tanpa sadar menekan kontak dan ia tidak sempat melihat namanya karena melihat pria itu yang sudah di depan mobilnya. Salahnya karena ia melintasi jalan yang sepi supaya lebih cepat sampai ke mansion Bernard. Halo, suara di telepon membuat Violet menoleh ke ponsel. Carlos, Carlos, tolong aku. Violet benar-benar ketakutan, ia sangat membutuhkan Carlos setelah mendengar suara pria itu di telepon. Buka pintunya. Suara keras itu mengagetkan Violet. Refleks ia terlonjak kaget sampai ponselnya terjatuh sebelum sempat meminta tolong lagi kepada Carlos. Tok tok tok. Salah satu dari mereka mengetuk kaca mobil tepat di samping Violet. Violet ketakutan dan tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak bisa bela diri, tidak mungkin ia keluar. Buka pintunya atau kuhancurkan kaca ini. Bentak pria yang membawa tongkat bisbol. Violet semakin ketakutan. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Jantungnya memompa begitu cepat. Keluar, bentak pria itu sambil terus mengetuk pintunya. Kiev, tolong aku mohon. Violet memejamkan matanya. Di saat seperti ini, ia justru ingat Kiev, ia butuh Kiev. Dirinya masih butuh Kiev. Violet meremas tangannya dengan kuat, ia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Dalam hitungan ketiga, kalau kau tidak keluar, ku hancurkan kaca ini. Ancamnya tidak main-main. Kalau ia keluar, Violet tidak bisa membayangkan nyawanya akan seperti apa. Piar, suara kaca mobil bagian belakang pecah, Violet terlonjak kaget dan ketakutan. Ia menjauhkan diri dan beralih ke kursi di samping dengan cepat. Tidak, ia tidak boleh panik. Dalam hitungan ketiga, ia membuka pintu mobil, dan bersamaan dengan itu kaca mobil di sampingnya tepat bagian kemudi dipecah dari luar, lalu pintu dibuka kasar, Violet langsung keluar dari mobil dan berlari. Target kabur, teriak pria yang membawa tongkat bisbol. Mereka langsung berlari mengejar Violet. Di sisi lain, Carlos sedang sibuk di depan laptop di sebuah ruang tengah apartemen yang disewanya. Namun tiba-tiba, ponselnya berdering dan terlihat nama Violet di layar. Carlos sebenarnya ragu untuk menjawabnya, namun akhirnya ia mengangkat. Halo, namun yang didengar, justru suara Violet yang minta tolong dan terdengar panik serta ketakutan. Carlos, Carlos, tolong aku. Carlos seketika menghentikan tangannya yang sedang mengecek laporan keuangan dari perusahaan Art Entertainment. Violet, kamu kenapa? Violet, Carlos terus memanggil. Namun yang terdengar, hanya suara permohonan Violet yang membuatnya ikut panik. Apalagi ia juga mendengar suara pria yang membuat Violet ketakutan. Carlos segera menutup laptopnya dan berdiri, meraih kot panjang dan memakainya beserta kunci mobil, lalu pergi dengan tergesa. Meski ia tidak tahu Violet di mana, tapi ia harus mencari dan menolong Violet. Violet terus berlari, ia harus bisa menjauhkan diri dari dua pria misterius itu. Berhenti, teriak pria itu dari belakang. Violet terus berlari dan berusaha semakin cepat. Namun, tiba-tiba ia terjatuh karena high heels-nya yang terlalu tinggi tidak memungkinkannya untuk berlari. Violet merasa kaki kirinya terasa sakit dan sepertinya terkilir. Ia meringis, bukan hanya merasa sakit, tapi ketakutannya semakin besar dan tidak sanggup lagi untuk berlari dari pria yang memiliki tubuh besar itu.
Mereka berhenti di depan Valet lalu menariknya paksa untuk berdiri. Lepaskan aku. Valet berusaha memberontak dan berteriak. Tidak ada yang akan menolongmu. Bos, ternyata dia sangat cantik. Cepat kita bawa dulu ke markas, lalu telepon bos besar. Valet terus meronta ketika tubuhnya diangkat dan digendong di pundak seperti karung beras. Aku nggak punya urusan sama kalian. Lepaskan aku. Tolong, tolong. Valet menangis. Ia benar-benar ketakutan dan tidak bisa lagi berpikir jernih untuk melarikan diri. Bruk! Sebuah tendangan sepatu di punggung pria yang memegang tongkat bisbol langsung membuat pria itu tersungkur di jalan. Valet terus memukuli punggung pria yang menggendongnya, namun ia kaget mendengar suara orang jatuh begitu pula pria yang menggendongnya. Bos, ada apa denganmu? Pekik pria itu. Valet seketika mendongakkan kepalanya, ia melihat Kif dengan emosi dan kemarahannya baru saja menendang kuat pria yang tersungkur itu. Kif. Pekik Valet. Ia berusaha tersenyum melihat Kif datang. Kif menarik tangan pria yang menggendong Valet lalu memberikan bogeman di wajahnya. Pria itu refleks melepaskan Valet dan meringis merasakan pukulan di wajahnya. Valet langsung berusaha berjalan lalu memeluk Kif yang langsung disambut pria itu. Sementara Leon yang mengambil alih untuk menghajar dua pria yang berani macam-macam dengan nona mudanya. Aku takut, lirih Valet, air matanya menetes. Ia tidak tahu harus melakukan apa tadi, ia pikir tidak ada yang menolongnya. Kif mendekap tubuh kecil Valet dengan erat, wajahnya masih merah saat melihat Valet dibawa paksa mereka. Bahkan Valet sangat ketakutan dan tubuhnya bergetar. Tidak ada yang berani melukaimu selagi ada aku. Tenanglah. Kupastikan mereka akan dihukum setimpal karena berani menyakitimu dan membuatmu ketakutan. Sahut Kif sambil mengusap punggung mantan istrinya dengan lembut. Matanya masih menyala tajam dan ingin sekali mengajar pria yang sedang bertarung dengan Leon dan dua pengawalnya yang baru tiba. Mereka yang selama ini memata-matai Valet, namun tadi memang Kif yang diam-diam mengikuti Valet langsung saat bertemu Felix. Hanya saja dia sedikit terlambat, karena ada kecelakaan di jalan yang membuat jalan menjadi macet. Untungnya ia sampai tepat waktu. Kif menahan dirinya karena ia harus menenangkan Valet yang ketakutan. Sedikit melonggarkan pelukannya, tangannya lalu menghapus air mata di pipi Valet dengan lembut. Kif tidak ingin Valet melihat adegan action di hadapannya, yang nanti membuat Valet trauma. Kif langsung menggendong Valet ala bridal style lalu membawanya pergi menuju mobil. Valet diturunkan sebentar supaya dia bisa membuka pintu mobil. Namun wanita itu tidak melepaskan pelukannya sedetik pun. Biarkanlah Valet menjadi wanita yang tidak tahu diri, karena dia memiliki dua rasa untuk Kif, benci dan cinta, ia masih menginginkan Kif dalam hidupnya. Kif menggendongnya lagi dan mendudukkan Valet di kursi mobil penumpang depan dengan hati-hati. Valet baru melepaskan pelukannya, ia meringis ketika kaki kirinya menginjak bawah. Kenapa? Tanya Kif khawatir. Sepertinya kakiku terkilir saat lari tadi. Kif masih di luar, ia menunduk dan meraih kaki Valet dan mengeceknya. Ia menekan pelan, dan Valet langsung meringis. Tunggu Leon, aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku mau pulang saja, kata Valet, ia masih syok dengan kejadian tadi. Aku akan mengantarmu. Tuan, mereka sudah beres. Anak buah kita sudah menanganinya, kata Leon menghampiri Kif. Kerja bagus. Kau urus mobil Valet, aku akan mengantarnya pulang. Titah Kif. Baik tuan. Tuan hati-hati, kata Leon. Kif lalu menutup pintu mobil dan berjalan menuju bagian kemudi. Setelah mobil tuannya pergi, Leon mengurus mobil milik Valet. Carlos terus mencari ke sepanjang jalan, namun ia tidak menemukan Valet. Bahkan ia menghubungi Valet namun tidak aktif. Carlos terus menyusuri jalan, dan berharap bisa bertemu Valet. Namun sudah 1 jam ia berkeliling, tidak menemukan keberadaan wanita itu. Kemana aku harus mencari kamu, Valet? Semoga kamu baik-baik saja. Carlos terus bermonolog sepanjang ia mencari. Akhirnya ia berpikir untuk datang mengecek ke mansion Bernard, tapi ia lupa jalannya. Carlos berusaha untuk mengingat dan menghafal lagi jalan menuju mansion Bernard yang sekarang Valet tempati. Karena Valet tidak mau dibawa ke rumah sakit, Kif akhirnya mengantarnya pulang. Kif tidak tahu kalau Valet ternyata tidak tinggal lagi di apartemen. Di depan sana, Kif, kata Valet menunjuk jalan yang mengarah ke mansionnya. Kamu sudah pindah? Iya, baru kemarin.
Valet menyahut dengan nada pelan. Rasa takut tadi masih menyergap hatinya. Tapi ia bersyukur, karena ada Kiev yang datang tepat waktu. Bagaimana kamu bisa lewat jalan itu, sedangkan jalan itu bukan jalan rumahmu? Tanya Valet sambil menatap Kiev sekilas. Jangan-jangan, Kiev mengikutinya, karena tadi siang ia mengatakan kepada Kiev akan menghadiri acara makan malam bersama Felix. Aku tidak akan berbohong. Kiev menatap Valet lalu kembali fokus ke jalanan. Aku tidak akan membiarkanmu bertemu Felix tanpa pengawasanku. Meskipun kamu melarangku melakukannya, tapi aku hanya mau melindungi kamu. Valet tertegun mendengar jawaban Kiev. Kiev sungguh berniat melindunginya, kalau saja tadi Kiev tidak mengikutinya, mungkin saja ia sudah dibawa penculik tadi. Terima kasih sudah melindungiku, dan terima kasih juga sudah menolongku. Aku tidak menerima terima kasihmu. Valet tidak mengerti lagi akan sikap Kiev yang jauh dari kata berbeda. Kiev sungguh berbeda dari Kiev yang ia kenal 3 tahun yang lalu. Mana pernah Kiev peduli padanya, mana pernah Kiev melihatnya dulu. Kiev hanya melihat Aliek dan peduli padanya. Mereka akhirnya memasuki pelataran mansion mewah yang dibangun oleh kakek Bernard. Kiev turun lebih dulu, lalu memutari mobil dan berhenti tepat di pintu samping Valet. Valet turun dengan hati-hati, namun belum sempat kakinya menginjak bawah, tubuhnya sudah melayang di gendongan Kiev. Aku bisa jalan sendiri, pekik Valet. Ini hukuman karena kamu nggak mau ke rumah sakit. Valet akhirnya pasrah, meskipun ia sebenarnya takut Edward melihat Kiev. Kiev membawanya menuju teras dan berhenti di depan pintu kayu tinggi yang tengahnya terdapat kaca anti-transparan. Valet menekan bel 3 kali. Tak lama, pintu terbuka. Muncullah Sandra yang sedari tadi mengkhawatirkan Valet. Sandra kaget karena Valet digendong oleh seorang pria. Valet, sayang, ya ampun, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, Bibi. Hanya kakiku terkilir, jawab Valet. Sandra lalu mundur. Ayo silahkan masuk. Ia menyuruh Kiev untuk membawa Valet ke ruang tamu, Kiev lalu menurunkan Valet di sofa ruang tamu. Kiev juga berjongkok dan melepaskan high heels yang masih terpasang di kaki mulus wanita itu. Hal yang tidak pernah Kiev lakukan, berlutut dan membuka sepatu seorang wanita, dan Violetlah wanita pertama yang beruntung itu. Bahkan Kiev tidak segan untuk mengangkat kaki Valet di atas sofa supaya Valet bisa selonjoran. Biar Bibi cek, kata Sandra. Ia duduk di depan kaki Valet lalu menyentuh kaki kiri Valet. Valet hanya meringis saat Sandra menekan bahkan memijatnya. Sandra lalu memanggil pelayan untuk membawakannya minyak urut. Kenapa dengan Valet? Suara tegas dan dingin itu membuat ketiga orang di ruang tamu langsung menoleh. Edward berjalan dengan ekspresinya yang dingin saat menatap Kiev. Kamu lagi. Bukannya saya sudah peringatkan, jangan dekati Valet. Bentak Edward. Paman, jangan marah. Kiev hanya menolongku tadi. Dia yang membuatmu seperti ini. Tanya Edward saat melihat kondisi keponakannya yang terlihat kacau dan berantakan. Bukan paman, sahut Valet dengan cepat. Justru Kiev yang menolongku. Tadi, aku hampir saja diculik. Apa? Bukan hanya Edward, Sandra juga kaget mendengarnya. Edward justru menatap Kiev dengan curiga. Jangan-jangan, ini hanya permainan mantan suamimu saja. Kiev terkejut mendengarnya. Edward sungguh-sungguh tidak menyukainya, sampai mengatakan penculikan Valet karena permainannya. Tidak, aku percaya pada Kiev. Sahut Valet. Edward, sudahlah. Yang terpenting Valet baik-baik saja, dia pulang dengan selamat. Sahut Sandra. Edward tidak menurunkan pandangannya dari Kiev. Sekarang kau tunggu apa lagi? Cepat pergi. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kiev menatap Valet. Valet mengangguk, ia merasa bersalah lagi karena Edward justru bersikap buruk pada Kiev. Padahal Kiev sudah menolongnya. Kiev, sekali lagi terima kasih. Jangan dengarkan kata-kata Paman Edward. Kiev mengangkat satu tangannya dan membentuk huruf O dan 3 jarinya berdiri. Kiev juga mengedipkan sebelah matanya. Nak, Bibi juga mengucapkan terima kasih, karena sudah menolong dan mengantar Valet. Kiev tersenyum tipis. Lalu pergi, ia menundukkan kepala ketika liwat di depan Edward. Setelah Kiev tidak kelihatan, Edward langsung berjalan menuju luar. Sementara Sandra menangani kaki Valet. Tadi itu mantan suamimu. Valet menganggukkan kepala. Iya, Bibi. Sepertinya, pria itu mencintaimu. Valet tidak menjawab. Dan Sandra bisa merasakan, kalau sebenarnya mereka masih saling mencintai.
Tunggu. Edward berjalan cepat dan mengejar Kif yang baru saja hendak membuka pintu mobil. Mendengar suara, Kif langsung menoleh. Ia melihat Edward berjalan ke arahnya. Paman memanggilku. Tanya Kif menunjuk dirinya. Ia melihat sekeliling yang sepi, hanya beberapa penjaga yang bertugas beroperasi menjaga mansion. Sebenarnya apa tujuanmu? Kau menceraikan keponakanku, dan sekarang kau mendekatinya lagi. Apa kau berniat menyakitinya lagi? Tanya Edward dengan ekspresinya yang datar dan dingin. Kif tahu, kalau Edward pasti sudah mendengar semua ceritanya dari Valet. Dulu Edward juga tidak merestui saat ia menikahi Valet. Dulu aku memang menyakitinya. Aku melukai perasaan dan hatinya. Tapi aku baru sadar, kalau ternyata, aku lebih mencintainya. Kalau kau mencintainya, mana mungkin kau melepaskan Valet? Dan sekarang, kau mau menjadi pria yang tidak tahu diri, karena mengejarnya lagi. Edward tentu saja tidak suka ada pria yang mau mempermainkan perasaan Valet, keponakannya. Terlebih mantan suaminya. Kif harus bersikap sabar menangani Edward, karena sepertinya, Edward lah yang akan menjadi perisai untuk melindungi Valet. Bahkan Edward sepertinya lebih mengerikan dibandingkan John, ayah kandungnya Valet yang gila harta. Aku memang melepaskan Valet dan menceraikannya. Tapi, aku melakukan itu karena, aku ingin mengejarnya dan memulai semuanya lagi dari awal. Edward tertawa remeh mendengar kata-kata Kif. Mana ada hubungan yang seperti itu? Kalau bercerai ya bercerai saja. Kenapa setelah bercerai masih mau dikejar? Apa kau tidak sadar dengan ucapanmu? Kau sama saja mempermainkan Valet. Valet bukan barang yang bisa kau lepaskan, lalu kau ambil lagi saat kau membutuhkannya. Aku tidak menganggap Valet barang. Aku serius dengan perasaanku. Aku terpaksa melepaskannya, karena aku ingin memulai hubungan yang baru. Mau Anda percaya atau tidak, saya akan tetap memperjuangkan Valet. Kukuh Kif bersungguh-sungguh. Edward bisa melihat keseriusan di mata Kif dan kesungguhan hatinya. Namun, ia tidak bisa percaya begitu saja setelah apa yang dilakukan Kif pada Valet. Kalau sampai kau macam-macam pada Valet dan menyakitinya lagu, saya tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ancam Edward sambil menuding Kif dengan ekspresinya yang tegas nan tajam. Setelah itu, Edward kembali masuk ke dalam rumah. Kif diam-diam tersenyum tipis. Apa kata-kata Edward artinya, mulai memberinya kesempatan. Bersambung. Bab 35. Kembali ke rumah. Pagi harinya, Valet merasa kakinya sudah membaik, berkat Bibi Sandra yang mengurutnya semalam. Hari ini arsitek Matteo akan datang ke butik, jadi Valet segera mandi dan bersiap-siap. Karena mobil Valet dibawa Leon, jadi Valet berinisiatif memesan taksi online. Dan ia harus berdebat dulu dengan Edward, karena Edward memaksanya untuk diantar. Valet akhirnya mengalah dan mengikuti kemauan Edward untuk mengantarnya. Jangan berusaha dekat-dekat dengan pria itu. Edward memperingatkan. Valet melirik pamannya. Pria mana? Pria semalam. Paman, tapi aku dan Kif hanya. Tidak usah banyak alasan. Fokuslah dulu pada butik dan harta keluarga kita. Jangan terlalu cepat membuka hati, pikirkan baik-baik, jangan melakukan kesalahan yang sama. Mengatasnamakan cinta, yang akhirnya menghancurkan diri kamu sendiri. Tegas Edward menasehati. Edward bukan tidak ingin Valet bahagia, tapi waktu 3 tahun itu hanya dihabiskan Valet dengan sia-sia. Mengejar cinta yang tidak pasti, dan akhirnya dia dihempaskan. Lebih baik sekarang Valet fokus kepada butik dan merebut kembali harta keluarga Bernard yang John kuasai, karena John dan keluarga barunya harus diberikan hukuman. Valet juga sadar, ia tidak akan melupakan tujuannya sekarang. Benar kata Edward, ia tidak bisa terlalu berpikir masalah hati, karena masih ada misi yang belum ia tuntaskan. Kondisinya cukup buruk ya, tapi tenang saja, timku akan segera membereskannya. Kata Matteo seraya melihat puing-puing yang berserakan habis terbakar. Valet juga berharap boutiknya cepat ditangani, supaya pelanggan bisa segera kembali lagi. Jadi, kapan bisa mulai kerja? Tanya Valet. Bagaimana kalau besok? Tanya Matteo. Oke, lebih cepat lebih baik. Matteo ingat, ia sudah membuatkan desain yang baru untuk Valet. Oh ya, jadi bagaimana aku bisa menunjukkan desainnya? Kita duduk di luar saja. Valet mengajak Matteo untuk duduk di taman kecil di samping butik yang tidak terbakar. Mereka duduk di bawah pohon rindang, ada meja dan kursi, biasanya untuk karyawan butik yang sedang bersantai saat istirahat.
Matteo mengeluarkan laptop di dalam tasnya lalu menunjukkan hasil desainnya kepada Valet dengan cara menggeser laptopnya. Bagaimana? Apa kau suka dengan desainnya? Kalau kurang katakan saja. Valet mengamati dengan teliti. Desainnya bahkan lebih cantik dan elegan dari butik sebelumnya. Oke, aku suka. Terima kasih Tuan. Matteo. Matteo menyela dengan cepat. Ah ya, maksudku Matteo. Ralat Valet. Baik Kiev, maupun Carlos hari ini tidak ada yang datang. Hanya Leon yang datang menemui Valet untuk mengantarkan mobilnya. Nona, ini tas dan ponselmu ada di dalamnya, kata Leon seraya menyerahkan tas milik tangan Valet. Terima kasih, Leon. Leon hanya mengangguk. Kalau begitu saya permisi. Saat Leon hampir membalikkan badan Valet mencegahnya. Ia penasaran dengan kedua penculik semalam. Leon, tunggu sebentar. Bagaimana dengan kedua pria itu semalam? Nona tenang saja, tidak perlu khawatir. Mereka akan segera mengakui siapa dalang dari penculikan Anda. Saat ini mereka masih saya sandra. Valet lega mendengarnya. Sekali lagi terima kasih. Valet ingin sekali menanyakan tentang Kiev kenapa tidak ikut, tapi... Apa ada yang mau Nona Valet tanyakan lagi? Tanya Leon saat menyadari sepertinya Nona muda itu sedang gusar. Valet tersenyum tipis dan menggeleng. Tidak, kamu boleh pergi. Kiev juga pasti sedang membutuhkanmu. Tuan Kiev saat ini sedang tidak ada di kota. Tadi pagi beliau baru saja pergi Italia untuk bertemu klien. Karena saya harus menangani cabang baru, jadi saya ditugaskan di sini. Kalau begitu saya permisi. Valet tidak tahu kalau Kiev pergi. Kenapa Kiev tidak mengatakan apapun padanya semalam? Valet ingin lagi bertanya, namun Leon sudah keburu masuk ke dalam mobil yang sudah menjemputnya. Valet menghela nafasnya, ia harus fokus pada pekerjaan dan misinya dulu. Sore harinya, Valet langsung pulang ke mansion Bernard. Ia segera masuk kamar dan mengambil koper lalu mengisinya dengan beberapa baju dan keperluannya. Malam ini, ia akan pulang ke mansion John. Valet harus segera menyelesaikan semuanya, supaya dia dan Edward juga bisa tenang. Hati-hati, kalau ada apa-apa. Kabari Paman. Hal sekecil apapun. Oke, Paman. Aku akan segera menyelesaikan semuanya. Ya, lebih cepat lebih baik. Supaya kamu juga segera bisa menemukan kebahagiaanmu kan? Edward menatapnya dengan telisik. Valet tahu kemana arah tujuan Edward bicara. Bibi, kalau begitu aku pergi dulu ya. Jaga kesehatan Bibi, aku akan sering ke sini. Valet memeluk wanita itu. Ya. Nak, hati-hati. Jaga diri kamu, di sana banyak wanita ular yang berbahaya. Valet tentu saja tahu. Ia akan berhati-hati, untuk menyelesaikan misi dan membuat keluarga baru John mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak butuh waktu lama, Valet akhirnya tiba di mansion yang 3 tahun lebih ia tinggali. Valet merasakan sedih, karena mengingat momen-momen saat bersama mominya yang harus berakhir dengan begitu tragis. Mansion di mana ia kecil, dan tumbuh besar, namun tidak ada kenangan indah usai wanita yang melahirkannya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah yang besar dan megah itu. Valet menarik kopernya, lalu berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Banyak yang berubah dari area taman, dulu banyak sekali tanaman mawar putih, bunga valet dan bunga lili. Namun sekarang, taman itu ditanami bunga mawar merah yang mekar merekah. Valet lalu menaiki 5 anak tangga menuju teras, kemudian menarik nafasnya perlahan sebelum menekan bel. Ia membalikkan badan membelakangi pintu, setelah mendengar suara dari dalam. Maaf, mau bertemu siapa? Suara pelayan, Valet mengenal suara itu. Dia dulu pelayan setianya Mom Aurora. Bibi Aegi. Valet membalikkan badannya, dan ia tersenyum saat menatap wanita berusia 60 tahun itu. Bibi masih mengenalku. Bibi Aegi terkejut melihat nona mudanya yang telah pergi kini ada di hadapannya. Non Valet, benarkah kamu, nak? Bibi Aegi sungguh tidak percaya. Valet mengangguk. Iya, ini Valet. Bagaimana Bibi menjalani hidup di sini? Tanya Valet. Bibi Aegi tidak berani berkata banyak, apalagi bagaimana ia menjalani hidup di mansion yang seperti neraka. Setiap hari selalu dicaci maki oleh Della, bukan hanya dirinya, namun semua pelayan. Bibi, baik, jawab Bibi Aegi dengan gugup. Valet tentu saja tahu, kalau wanita itu tengah berbohong. Ia akan mendesaknya untuk bercerita lain waktu. Dedi ada di rumah. Ada. Tuan ada di ruang tengah bersama Nyonya Della.
Ayo masuk non, biar kopernya Bibi yang bawa. Terima kasih, Bi. Valet lalu masuk, meskipun rasanya enggan. Sementara Bibi Aegi di belakang membawa kopernya. Saat masuk semakin ke dalam, Valet tersenyum kecut melihat foto keluarga yang dipajang di ruang tamu. Dulu adanya foto dirinya Mommy dan John, tapi sekarang, foto itu sangat buruk. Bahkan sama sekali tidak ada foto dirinya maupun Aurora, hanya ada semua anggota keluarga John yang baru. Valet dan Aurora benar-benar disingkirkan, dan John sungguh bukan hanya menganggap Aurora saja yang mati, tapi putri kandungnya juga dianggap mati dan tidak akan pernah kembali. Valet masuk, ia melihat John yang sedang duduk santai bersama Della, bahkan ada juga Alisa dan Alira. Tiba-tiba perasaan Valet mendadak tidak enak. Ia merasakan sinyal bahaya sedang mengintainya, semakin dekat. Hingga tiba-tiba, "Non Valet, awas!" teriak Bibi Aegi yang langsung menarik tangan Valet mundur. Piar, suara pecahan kaca dari gelas begitu nyaring terdengar, hampir saja terkena kepala Valet kalau Bibi Aegi tidak menariknya. Teriakan Bibi Aegi dan suara kaca sontak membuat orang-orang di ruang tengah kaget dan langsung melihatnya. Mereka semua terkejut melihat Valet, kemudian mereka langsung berdiri. Sedangkan Valet menenangkan nafasnya, hampir saja ia terluka. "Bibi, terima kasih sudah menolongku." "Yah, gelasku jadi pecahkan." Seorang anak kecil laki-laki berlari menghampiri Valet dengan ekspresinya yang marah. Valet menatap anak kecil berusia sekitar 10 tahun itu dengan menahan marah. Anak laki-laki itu adalah anaknya John dan Della. "Jadi kamu yang sudah melempar gelas itu. Apa kamu nggak tahu? Kamu hampir saja mencelakai orang. Kamu nggak bisa melempar-lempar barang-barang bukan mainan dengan sembarang." Anak itu tiba-tiba nangis yang langsung membuat Della menghampiri Valet dengan ekspresinya yang marah. Mommy, hiks. Valet hanya menghela nafasnya, saat melihat adik tirinya nangis. Adik tiri, sampai kapanpun Valet tidak akan sudi mengakuinya. "Valet, berani sekali kamu membentak putraku." Della melayangkan tangannya dan bersiap menamparkan Valet. Namun dengan cepat, Valet menangkap pergelangan tangan wanita ular itu. "Jangan beraninya kamu mengangkat tangan kotormu. Atau aku akan..." Valet menatap Della dengan sinis. "Atau apa?" Della menantang. Valet mendorong tangan wanita itu dengan kasar. Ia harus menahan diri dan bersabar, karena mulai sekarang ia harus menghadapi bukan hanya Della, tapi juga anak-anaknya yang kelakuannya 11-12 dengan ibunya. "Mommy, orang itu jahat, dia membentakku." Arga, anak dari Della dan John langsung memeluk mominya. "Mommy akan menghukumnya nanti." Della melirik Valet. Valet hanya mendecih mendengarnya. Ia tidak takut dengan ancaman Della. "Baru datang saja, kamu sudah membuat kerusuhan," sahut Alisa dengan sinis. "Sebaiknya kamu pergi dari sini," sahut Alira ikut-ikutan. John tidak percaya kalau Valet akhirnya mau menginjakkan kakinya lagi di rumahnya. Tentu John tidak menyukai semua sikap istri dan anak-anaknya. Valet menatap John. "Aku sudah menurunkan egoku untuk datang kemari, karena kamu memintaku untuk pulang. Tapi sepertinya, keluargamu nggak ada yang menerimaku. Jadi lebih baik, aku pergi." Valet baru saja akan membalikkan badan, namun suara tegas John langsung terdengar. "Sekali saja kamu melangkah pergi, Daddy akan mengurungmu di kamar." Alisa dan Alira kaget mendengarnya, begitu juga Della. Jadi, maksudnya Valet akan tinggal lagi di rumah yang mereka tempati. Dan John yang memaksa Valet untuk pulang. Jadi, Valet akan tinggal lagi di sini." Alira protes. "Gunakan kata kak untuk memanggilnya. Dia itu juga kakak tertuamu," bentak John. Alira kesal mendengarnya. Ia tidak suka Valet tinggal lagi bersama mereka. Apalagi nanti pasti ada keributan setiap hari. "Aku tidak setuju kalau Valet tinggal lagi di sini," sahut Alisa tidak terima. "Kalau ada yang tidak setuju Valet kembali tinggal di sini, silakan angkat kaki dari rumah ini," sahut John dengan tegas. Berlaku untuk anak-anak tirinya dan istrinya juga. Alisa, Alira beserta Della kaget mendengar kata-kata John. John lebih membela Valet daripada mereka. Dulu John selalu membela anak-anak Della, dan mengabaikan Valet. Bahkan membiarkan saat kamar Valet direbut oleh Alisa, dan Valet dipindahkan ke kamar yang lebih kecil, padahal ada kamar tamu yang ukurannya besar. Dan semua itu ulah Della, bahkan John hanya membiarkannya. Della sekarang tidak bisa membantah John,
ia akan membiarkan Valet tinggal bersama lagi, dan ia akan memikirkan cara untuk membuat Valet tidak betah. Aegi, bawa koper Valet ke kamarnya yang dulu. Dan pindahkan semua barang-barang Alisa ke kamar lain. Titah John dengan tegas. Bibi Aegi langsung menjalankan perintah dan memanggil beberapa pelayan untuk membantunya. Ia begitu senang karena dengan kehadiran Valet, sepertinya hidupnya ke depannya dan semua pelayan tidak akan terlalu susah. Alisa terperangah mendengar kata-kata John lagi. Tidak bisa begitu dong, Dad. Kamar itu sudah menjadi kamarku. Aku nggak mau pindah. Kalau dia mau tinggal di sini, Valet bisa tidur di kamar lain. Dulu kamu menyuruh Valet tidur di kamar kecil. Sekarang kamu pilih, tidur di kamar yang dulu Valet tempati, atau di kamar lain. Setelah mengatakan itu, John langsung pergi. Alisa sangat kesal mendengarnya. Tidak mungkin ia tidur di kamar kecil. Valet mengedikkan bahu saat melihat tatapan tajam dari beberapa pasang mata ditunjukkan padanya. Awas saja kamu Valet, sentak Alisa dengan kesalnya. Valet tersenyum. Nona Alisa, apa kamu tahu? Seorang tuan putri yang terbuang, hidupnya pasti akan lebih beruntung. Jangan sombong kamu. Saya tidak akan membiarkan kamu hidup tenang di sini. Sahut Della dengan marah. Ia menutup telinga putranya dari tadi. Valet tidak takut sedikit pun. Ia hanya santai mendengarnya. Oh ya, bagus kalau begitu. Sebaiknya, kalian segera menyusun rencana untuk membuatku tidak betah di sini. Bye-bye. Valet tersenyum manis sembari melambaikan tangannya dan berjalan meninggalkan 3 wanita yang sudah panas itu. Mom, aku nggak mau pindah. Alisa menatap Della dengan cemberut. Della sekarang tidak bisa melakukan apapun selain menuruti John. Sebaiknya kamu nurut dulu. Mom yakin, Valet tidak akan betah lama tinggal di sini. Atau kamu tidur saja di kamarnya Alira. Oh, no, aku sudah dewasa, Kak Alisa sangat cerewet, dan kalau tidur suka mendengkur keras. Aku nggak mau, dan aku juga butuh privasi, Mom. Protes Alira. Enak aja, kamu yang suka mendengkur, sahut Alisa tidak terima. Mom, pokoknya aku nggak mau tidur sama Kak Alisa, titik. Alira langsung ngacir kabur dan berlari menuju lantai atas. Della hanya menghela nafasnya melihat putrinya yang keras kepala. Lebih baik kamu tidur di kamar lain saja. Jangan banyak membantah, kalau masih ingin hidup aman di sini, oke. Alisa membuang nafasnya pasrah. Ia kesal dan ingin sekali mengusir Valet, tapi kalau itu dilakukan, Dad John akan marah besar dan justru ia yang akan diusir juga. Apalagi tadi Dad John sudah mengancam mereka. Valet masuk ke dalam kamarnya yang awalnya ditempati Alisa. Semua barang-barang Alisa sudah dipindahkan keluar, dan kamar juga sudah dibersihkan. Aku mau, spray dan selimut diganti, kata Valet. Baik Nona, jawab pelayan. Oh ya, pindahkah kursi panjang ini ke sana? Valet menunjuk ke depan jendela, dan ganti pewangi ruangannya. Aku mual dengan aromanya. Baik Nona, beberapa pelayan segera menuruti apa yang Nona mudanya inginkan. Valet berdiri di balkon sembari menunggu pelayan membereskan kamarnya. Valet menatap langit-langit malam di mana bintang bertebaran. Valet sangat merindukan Momi Aurora, wanita yang telah melahirkannya. Mom, apa Momi melihatku dari atas sana? Aku kembali lagi ke rumah kita Mom. Aku merindukan Momi, aku sangat merindukanmu, Mom. Wajah Valet terlihat sendu menatap langit yang cerah. Air matanya menetes tiba-tiba, ia segera menghapusnya. Aku akan membalaskan penderitaan kita, Mom. Aku akan merebut kembali milik kita, dan memberikan orang-orang yang menyakiti kita mendapatkan balasannya. Bersambung.